Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. Pada materi sekarang, kita akan membahas terkait dengan penjumlahan bentuk suku banyak, yang dimana materi ini itu masih termasuk ke dalam bab pertama, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar, bagian kedua penyederhanaan bentuk suku banyak. Tetapi di sini kita akan menghitung dalam penjumlahan. Kita langsung saja. Yang pertama, dengan mengingat pelajaran SMP kelas 7, bagaimana kamu menyederhanakan bentuk aljabar seperti 2x ditambah 4, lalu ditambah x dikurangi 2. Di sini kita akan menggunakan cara yang kemarin ya, di video sebelumnya, yaitu menggunakan sifat distributif. Kita tuliskan 2x, nah kita dalam kurungnya, ditambah 4, lalu ditambah dengan x dikurangi 2. Nah, ini kita kelompokkan 2x ditambah dengan x ditambah dengan 4 dikurangi dengan 2. Nah, lalu kita ini karena sama ya, mempunyai variabel x, kita gunakan sifat distributif seperti yang kemarin, yaitu 2. Nah, lalu ditambah dengan 1, ini x. Di sini kenapa 1? Masih ingat? Ya, karena di sini itu cuma x, berarti di sini depannya ada 1. Maka ditambah dengan 4 dikurangi dengan 2. Nah, lalu kita jumlahkan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3, x ditambah dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, ini adalah hasil penyederhanaannya. Kak, apakah ada cara lain selain dengan sifat distributif ini? Tentu saja ada, jika teman-teman ingin cepat menyelesaikannya. Nah, jika teman-teman tidak perlu mencari bagaimana sih caranya mencarinya, nah kita langsung saja, yaitu dengan penjumlahan seperti biasa, yang dimana kita gunakan 2x ditambah dengan 4. Lalu kita ke bawah, x dikurangi dengan 2. Ini dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena di sininya dijumlah. Kita jumlahkan 2x dengan x. 2 ditambah 1, di sini 1. Berarti 3x. 4 dikurangi dengan 2 sama dengan positif 2. Nah, ini sama ya. Nah, ini dengan yang ini itu sama. Contoh kedua, tentukan hasil penjumlahan dari x dikurangi 2y dan negatif 3x ditambah dengan 5y. Nah, kita sama ya, seperti yang tadi, x dikurangi 2y, nah kita tuliskan lagi, ditambah dengan negatif 3x ditambah dengan 5y. Lalu, kita kelompokkan langsung, x negatif 3x, nah ini 3 ya, 3x dikurangi 2y ditambah dengan 5y. Kita gunakan sifat distributif, berarti di sini 1 ya, 1 dikurang dengan 3, di sini x dikurangi. Nah, ini jumlahkan saja ya. Nah, di sini gunakan penjumlahan. Nah, kita gunakan sifat distributif. Negatif 2 ditambah dengan 5, di sininya y. Maka 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2x. Nah, ditambah dengan negatif 2 ditambah dengan 5 sama dengan 3. Nah, ini positif ya, y. Maka hasilnya itu negatif 2x. Di sini positif 3, 3y. Ini hasilnya. Lalu, gimana kalau kita menggunakan cara biasa atau menggunakan cara penjumlahan biasa nih, teman-teman? Seperti yang tadi ya. Maka x dikurangi 2y. Lalu, negatif 3x ditambah dengan 5y. Kita jumlahkan. X dengan negatif 3. Di sini 1, di sini negatif 3 sama dengan negatif 2x. Negatif 2, lalu dengan 5. Maka hasilnya adalah positif 3y. Nah, ini sama ya hasilnya. Lalu selanjutnya, soal yang ketiga, tentukan hasil penjumlahan untuk setiap pasangan bentuk aljabar berikut. Yang pertama itu adalah 6a ditambah 4b dan 3a ditambah b. Kita langsung saja, 6a, nah ini burung, ditambah 4b, ditambah dengan 3a, ditambah dengan b. Kita kelompokkan, 6a ditambah dengan 3a, ditambah dengan 4b, ditambah dengan b. Maka kita langsung selesaikan dengan sifat distributif. 6 ditambah dengan 3, nah 3, ini A, ditambah dengan
4. Nah, tambah dengan 1 di sini B. 6 tambah 3 sama dengan 9. A ditambah dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 B. Ini hasilnya. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan cara penguraian biasa atau penjumlahan tadi ya? Maka 6A ditambah dengan 4B. Lalu 3A ditambah dengan B. 6 tambah dengan 3 sama dengan 9A ditambah dengan penjumlahan ya. 4B ditambah dengan B. Nah, 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5B. Ini hasilnya sama ya. Lalu yang selanjutnya itu nomor 2. 2x kuadrat ditambah dengan 6x. Nah, di sini dalam kurung dulu ditambah dengan x kuadrat dikurangi 9x. Nah, kita langsung kelompokkan 2x kuadrat ditambah dengan x kuadrat. Ini kuadrat. Lalu ditambah dengan 6x dikurangi dengan 9x. Kita langsung laksanakan sifat distributifnya. Maka di sini 2 ditambah dengan 1, di sini x kuadrat ditambah dengan ini 6 lalu dikurang dengan 9, di sini x. Maka 2 tambah 1 sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 6 dikurangi 9 sama dengan negatif 3x. Maka hasilnya 3x kuadrat dikurangi 3x. Nah, di sini positif dan negatif, maka menjadi negatif. Nah, ini hasilnya ya. Lalu bagaimana dengan cara penguraian biasa? Nah, kita langsung seperti yang tadi. 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat ditambah dengan 6x. Lalu x kuadrat dikurangi dengan 9x per 2 dan di sini ada 1. Kenapa 1? Karena tidak ditulis. Maka 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3 kuadrat. Lalu positif 6 ditambah dengan negatif 9. Nah, ini jumlah ya. Hasilnya adalah negatif 3x. Sama ya. Nah, selanjutnya, nah di sini sederhanakanlah. Nah, yang pertama itu menggunakan cara yang tadi, yang panjang ya. Sifat distributif. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu sini dalam kurung A ditambah dengan 7B ditambah dengan 4A dikurangi 3B. Nah, ini ya. Kita langsung kelompokkan. Maka A ditambah dengan 4A lalu ditambah dengan 7B dikurangi dengan 3B. Kita laksanakan sifat distributif. Sini berarti 1 ditambah dengan 4A. Nah, A-nya di luar ya. Ditambah dengan 7 dikurangi dengan 3. Nah, di sini B. Maka 1 ditambah 4 sama dengan 5. A ditambah dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4B. Ini ya hasilnya. Lalu yang kedua. Nah, ini yang kedua. Negatif 6x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi 7 ditambah dengan 3x kuadrat dikurangi 5x. Nah, kita kelompokkan langsung ya. Kita kelompokkan langsung. Berarti negatif 6x kuadrat ditambah dengan 3x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi 5x dikurangi dengan 7. Nah, 7 ini di akhir ya. Kenapa? Karena tidak mempunyai variabel. Atau yang seperti ini, yang x, yang a seperti tadi ya. Nah, langsung kita gunakan sifat distributif yang sama. Maksudnya yang sama gimana kan? Nah, ini kan ada x kuadrat, sini x kuadrat, sini x, sini x. Nah, ini mah tidak kita gunakan sifat distributif. Karena tidak ada ya. Nah, kita langsung saja. Sini negatif 6 tambah dengan 3. Nah, di sini 3. Sini x kuadrat. Lalu ditambah dengan 5 dikurangi dengan 5. Di sini x. Nah, ini mah tetap itu negatif 7. Negatif 6 ditambah dengan 3 sama dengan negatif 3x kuadrat.
ditambah dengan 5 dikurangi 5 sama dengan habis ya 0. Sini dikali X kurangi 7. Maka kita dapat hasilnya itu negatif 3 X kuadrat negatif 7 kurangi 7. Nah, ini adalah hasilnya. Ini mah tidak dimasukkan ya karena 0. Yang selanjutnya yang ketiga, nah ini adalah bentuk penguraian biasa seperti yang tadi ya teman-teman. Kalau tadi mah kita menggunakan satu soal akan tetapi menggunakan dua penyelesaian. Nah sekarang ini yang 3 dan 4 kita menggunakan satu penyelesaian, yaitu yang penguraian biasa ya. Nah, kita langsung saja di sini agar lebih cepat. 4x di sini dengan negatif y dan 2x ditambah dengan 3y. Nah ini jumlah ya. Nah maka kita langsung saja. 4 dengan 2 kita jumlahkan sama dengan 6x. Negatif y ditambah dengan 3y. Di sini ada 1. Kenapa 1? Karena ketika teman-teman melihat variabelnya saja, nah maka di sini itu ada 1. Maka 1 negatif 1 ditambah dengan 3 sama dengan positif 2y. Nah ini hasilnya. Lalu yang keempat, 3y dikurangi dengan y dikurangi dengan 5. Negatif 2x dikurangi dengan 4y ditambah dengan 3. Nah, ini adalah jumlahan. 3 ditambah dengan negatif 2 sama dengan 1. Nah, satunya kita tidak perlu ditulis. Maka di sininya x. Nah, kenapa? Karena isi seperti ini, 1 ya. Maka kita tidak perlu tulis. Negatif y dikurangi dengan 4y. Nah, ini jumlahan. Maka ini itu bertambah sehingga menjadi negatif 5y. Lalu negatif 5 ditambah dengan 3. Hasilnya adalah negatif 2. Nah, ini adalah hasilnya.